Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kembali lagi berjumpa Bu Ida dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Ayo, cuplikan yang tadi ditampilkan. Kira-kira Bu Ida lagi ngapain ya? Ya, tepat sekali. Bu Ida sedang melakukan observasi. Kira-kira topik pembelajaran kita hari ini tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Topik hari ini kita adalah tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Dan ada beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif, artinya tidak memihak pada apapun. Yang kedua, teks hasil observasi ditulis berdasarkan fakta. Tentunya fakta ditemukan pada saat pengamatan dan maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau keberpihakan sesuatu. Inti dari pernyataan ini adalah ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak terhadap apapun. Dan ciri yang selanjutnya adalah ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang kita temukan pada saat pengamatan semuanya ditulis dalam teks. Selain ciri-ciri yang telah dijelaskan, teks laporan hasil observasi memiliki struktur penulisan. Struktur adalah susunan atau sistematika dari sebuah teks. Struktur teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, definisi umum, berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas. Misalnya, apa pengertian dari pohon mangga? Selain itu, informasi umum tentang pohon mangga. Struktur yang kedua, berisi deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang gambaran sesuatu yang diamati. Terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek, misalnya pohon mangga. Pohon mangga memiliki beberapa struktur seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, yaitu berisi manfaat atau kegunaan dari sesuatu yang dilaporkan atau diamati. Misalnya manfaat pohon mangga terhadap lingkungan dan manfaat buahnya untuk kesehatan. Berikut contoh observasi pohon mangga yang berada di lingkungan madrasah kita. Pohon mangga. Pohon mangga memiliki nama Latin Mangifera indica, adalah pohon yang buahnya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Nama mangga berasal dari bahasa Tamil mankei yang berarti man, pohon mangga, dan kei, buah. Pohon ini tumbuh di daerah tropis seperti Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pohon mangga membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun untuk tumbuh dewasa. Pohon mangga memiliki struktur akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar pohon mangga berjenis tunggang dan bercabang. Panjangnya bisa mencapai 6 meter.
Itulah yang membuat pohon mangga bisa tegak dengan kokoh. Struktur batangnya termasuk kelompok Arboreus, yaitu tumbuhan berkayu yang mempunyai tinggi lebih dari 5 meter. Pohon mangga memiliki daun tunggal dengan letak menyebar, pangkalnya membesar dan bagian ujungnya beralur. Daun yang masih muda warnanya kemerahan, kemudian dalam beberapa hari akan berubah menjadi hijau mengkilap. Pohon mangga memiliki bunga majemuk, bertangkai pendek dan berbau harum. Kelopak bunga bertajuk 5, serta benang sari berjumlah 5. Buah mangga termasuk buah batu yang berdaging, dengan ukuran yang beragam sesuai jenisnya. Jenis-jenis pohon mangga diantaranya mangga golek, mangga mana lagi, mangga arum, mangga endog, mangga gedong gincu, mangga madu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terdapat banyak manfaat dari pohon mangga. Buah mangga yang rasanya enak mengandung vitamin A dan C. Daunnya yang rimbun membuat sejuk di sekitar rumah dan lingkungan, serta dapat menghasilkan oksigen. Kumpulan akar pohon mangga yang kuat mencengkram tanah, memberikan perlindungan terhadap tanah dari bahaya erosi dan tanah longsor. Sekarang, mari kita tentukan struktur teks laporan hasil observasi. Anak-anak, waktunya kuis. Di sini kalian akan menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi mangga. Silakan kalian simak. Terdapat paragraf. Nah, dalam paragraf ini kalian akan menentukan termasuk ke dalam struktur yang mana. Struktur pernyataan umum, struktur deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Oke, yang mana ya? Ya, betul, deskripsi manfaat. Paragraf yang kedua, kira-kira merupakan struktur yang mana ya? Oke, ini adalah deskripsi bagian, betul sekali. Yang terakhir, paragraf terakhir tentu merupakan pernyataan umum. Oke, kalian hebat. Bagaimana? Mudah bukan belajar teks laporan hasil observasi? Untuk pembahasan kebahasaan teks laporan hasil observasi, nantikan di video berikutnya ya. Jangan lupa kalian kunjungi Netboard.me Bahasa Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.